Salam sejahtera Bapak, Ibu, serta saudara-saudari semua. Untuk memulai renungan tentang firman Tuhan ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga yang memenuhi hati, akal, dan pikiran serta perasaan kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan oleh pertolongan Roh Kudus mampukan kami agar boleh melaksanakan hidup ini sesuai dengan kebenaran firman-Mu itu. Dalam nama Tuhan Yesus kami mohon kepadamu. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan, pada hari ini diambil dari Hosea 10 ayat 12 yang berbunyi, menaburlah bagimu sesuai dengan keadilan, menuailah menurut kasih setia. Bukalah bagimu tanah baru, sebab sudah waktunya untuk mencari Tuhan, sampai Ia datang dan menghujani kamu dengan keadilan. Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita ini adalah menabur sesuai keadilan, menuai menurut kasih setia. Di dalam kita mempelajari maupun merenungkan kebenaran firman Tuhan, sebagaimana yang dituliskan dalam Hosea 10 ayat 12 ini, yang menjadi nas renungan kita, mau menggambarkan kepada kita tentang prinsip rohani yang begitu penting, yaitu bahwa hidup kita umat manusia ini adalah seperti menabur benih dan hasilnya tergantung pada apa yang kita tabur. Tuhan Allah Bapa kita memanggil kita umatnya ini untuk menabur sesuai dengan keadilan, kebenaran, dan menuai dengan kasih setia. Itu berarti bahwa hidup kita harus berlandaskan pada kebenaran, keadilan, dan kasih setia Allah. Ketika kita mau mencari dan mau bertemu dengan sepenuh hati, maka kita membangun tanah baru dalam hidup kita ini, yaitu hati yang siap sedia untuk menerima kebenaran firman Tuhan dan menghasilkan buah-buah yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan Allah Bapa kita itu. Proses ini membutuhkan komitmen, kerendahan hati, dan tekad untuk meninggalkan segala bentuk perbuatan-perbuatan yang bersifat kesalahan maupun dosa-dosa dan mau menjalani hidup hanya di dalam kasih karunia pengampunannya saja. Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat bagi kita umat manusia ini adalah contoh dan teladan secara manusiawi yang Ia nyatakan, yang hidup bersama dengan kita sejak Natal maupun kelahirannya hingga sampai kepada Dia naik ke surga, yang tetap hadir di hati kita melalui Roh Kudus yang begitu sempurna di dalam hidup kita, mau menabur keadilan dan kebenaran yang sesuai dengan firman Tuhan Allah Bapa di surga. Selama hidup Tuhan Yesus Kristus secara manusiawi di dunia ini dalam wujud manusia itu, Dia mengajarkan dan mengajak kita tentang kebenaran, menunjukkan kasih setia Allah yang begitu sempurna, dan mau mengorbankan dirinya untuk menebus kita umat manusia ini dari kuasa maut, dari kuasa dosa dan kematian kekal itu. Penderitaannya yang dialami melalui salib Kristus adalah bukti terbesar dari keadilan dan kebenaran Allah yang sempurna dan kasih setianya yang tak terbatas itu. Oleh karena karya penebusannya, kita dapat memiliki hubungan yang diperbaharui kembali dengan Tuhan Allah Pencipta dan Pemelihara dan Sang Pemilik atas hidup kita umat manusia, di mana kita dipanggil untuk menabur kebenaran dan keadilan di dalam kehidupan kita dan bersama dengan umat manusia yang lain di luar dari diri kita. Oleh sebab itu, hiduplah sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, dengan senantiasa mau melakukan apa yang benar di hadapannya.
Janganlah kita pernah berkompromi dengan segala kuasa dosa, kuasa maut, kuasa kematian kekal itu kuasa jahat di mata Tuhan, tetapi hiduplah dengan keadilan dan kasih setia yang mau memuji, menyembah, memuliakan Tuhan. Kita pun harus bersedia untuk mengolah hati agar terbuka senantiasa terhadap karya maupun pekerjaan Tuhan dalam hidup kita, sebagai pribadi maupun sebagai keluarga. Tinggalkan tentang kebiasaan yang lama yang tidak berkenan kepadanya, yaitu kebiasaan untuk melakukan dosa kesalahan yang tidak akan pernah dikehendakinya, dan izinkan Roh Kudus untuk membentuk hidup kita umat kepunyaan Tuhan Allah ini. Nabi Hosea jelas mau mengajarkan bahwa hidup orang yang beriman percaya kepada Tuhan Allah yang sungguh-sungguh mengasihi menyayangi kita adalah proses menabur dan menuai berdasarkan kasih karunia Allah melalui karya Yesus Kristus, wujud Allah secara manusiawi itu. Kita dipanggil untuk hidup di dalam keadilan dan kebenaran dan menuai kasih setianya. Mencari Tuhan adalah panggilan yang harus dilakukan oleh setiap orang, setiap umatnya, setiap saat, karena Dia selalu menghujani kita dengan berkat kasih dan keadilannya. Kiranya Roh Kudus berkenan untuk menolong dan memampukan kita. Oleh sebab itu, mari ingatlah akan firman Tuhan sebagaimana yang dituliskan oleh Rasul Paulus di dalam Galatia 6 ayat 8 ini. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga, Allah yang Maha Baik, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami renungkan pada hari ini, yang telah mengajak kami, mengingatkan kami untuk senantiasa kami boleh memberikan hati ini, untuk membukakan hati ini bagaikan tanah baru untuk siap sedia ditaburi menurut kebenaran firman Tuhan, dan kami boleh meresapinya dan memperlakukan hidup ini sesuai dengan kebenaran firman-Mu itu sendiri. Kini Bapa yang Maha Baik, kami mohon kepadamu agar di dalam setiap aspek dari diri kami yang saat ini mengalami gangguan sakit penyakit, Tuhanlah yang pasti akan memberikan mujizat kesembuhan bagi diri kami. Karena itu kami mohon dalam kerendahan hati kami, hanya dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin.